Itulah luar biasa sekarang sudah jadi, dan termasuk dari grupnya Ustadz Abdul Somad sudah sampai sana ke gua Al-Quran. Justru grupnya beliau yang memviralkan. Kalau habaib ya alhamdulillah. Jadi sekarang banyak rombongan dari Sumatera ke sana, kadang 2 bis, 3 bis ke gua Al-Quran. Mantap. Nah, semua mau menginap. Kalau sudah disiapin fasilitas ya. Oh pasti. Mau berapa orang? Itu kapasitas sampai 500. Oh insya Allah. Masuk. Ya. Anggota 380. Wah mantap Ustaz Asad. Perlu dipandu nanti. Saya akan balik dulu. Oh iya siap. Oh iya. Taraweh. Imam waktunya lah itu nanti saya balik lagi, nggak apa-apa. Oh ya udah. Habis tarawih nanti saya balik lagi. Iya, kalau untuk nggak dibawa kasihan itu nanti. Boleh. Iya. Apa bantuan? Iya sedikit. Ada kaos belum saya turunin ya, kaos Ciburial. Iya. Iya. Nanti habis tarawih saya kembali lagi. Ini kalau mau terapi ada ibu saya. Oh iya. 2 tahun. Siap. Kirim salam ya Ustaz ya. Iya. Jadi ini luar biasa. Jadi itu Gua Al-Quran sekarang destinasi wisata religi. Jadi setelah kita berdoa, tapi memang luar biasa disaksikan oleh firman Allah. Daripada ziarah ke kuburan yang gak jelas, ya kan, ternyata bukan kuburan orang baik, ternyata kuburan baik. Mendingan silaturahmi sama Al-Quran yang luar biasa. Di situ muter jadi tawaf. Setelah berdoa bersama kemudian tawaf. Setelah tawaf silakan mau rekreasi, mau makan bersama, ada terapi ikan juga gratis di sana. Ada juga camping ground, homestay, semuanya ada. Insya Allah area 4 hektar. Dan ini semua saya buat sendiri, tidak pakai arsitek. Walaupun kalau pendidikan formalnya kita sarjana hukum, jadi beda jalur. Akhirnya larinya herbal. Jadi Allah menghendaki beda pendidikan, tidak sejalur dengan pendidikan. Harusnya jadi advokat ya, jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi berbeda jalur. Jadinya kita berupaya tahun ini kita silaturahmi dengan bumi Sumatera. Tahun depan ada rencana kalau Allah takdirkan keliling bumi Kalimantan. Jadi sebelum saya keliling dunia, pengennya keliling Nusantara. Dunia nanti kita tetap saya akan pakai kendaraan pribadi. Dan ya nanti juga planningnya seperti itu ya betul. Cuma kalau ke luar negeri kan harus ada paspor, ada ini mengurus. Jadi harus kita libatkan birokrasi. Jadi ada rencana kita tetap menebar cinta kasih sayang. Apakah ibu punya uangnya? Nah, Allah kan kaya raya. Allah maha kaya. Maha kaya. Saya nggak ada apa-apa. Saya mau bangunkan 4 hektar tanpa harus minta sumbangan mana-mana. Anak asuh kita seperti Ustadz Ahyan. Kalau Ustadz Ahyan kan mandiri dan luar biasa. Yang anak-anak yang lain dari
Ada yang dari masih kecil sampai perguruan tinggi dan bukan satu dua, banyak kecukupan semua. Saya nggak pernah minta donatur, nggak ada. Usaha yang saya jalankan, cara saya untuk memanage itu kita bagi tiga. 30% saya nikmati untuk kebutuhan saya dan anak-anak keturunan saya. 30% saya gunakan untuk maintenance operasional maupun perbaikan dan pengembangan. 30% untuk Allah, seperti untuk keliling jalan-jalan seperti ini, bedah rumah, umroh gratis dan lain-lain. Saya setiap tahun sebelum pandemi ya, itu kadang tiap tahun bisa bawa 12-15 gratis. Termasuk karyawan kita tukang nyabut rumput sudah pemegang. Alhamdulillah itu. Karena manajemennya 30%, bukan 2,5%. Yang 10% kemana? Hal tak terduga. Itu seperti itu. Kalau dulu sebelum pandemi dari tiket wisata itu kan satu karcis itu 30.000 kan lebaran. Itu sudah termasuk jasa raja, sudah ada asuransi. Itu dari tiket masa lebaran kan kadang ada seminggu, ada 10 hari ya, ada 15 hari. Itu 1 miliar masuk. Berarti yang berapa yang harus bisa kita keluarkan? Kan banyak. Itu belum dari kantin. Belum ketika itu saya punya pertambangan emas di gunung, sana ada gunung namanya Ciraksat, itu yang sekarang sudah mau jual karena sekarang peraturan sulit untuk pertambangan, sekarang peraturan sulit. Pokoknya setelah pandemi itu semuanya terdampak, termasuk pariwisata yang kita kelola, travel. Saya banyak usahanya banyak, tapi untuk sendirian. Ada travel, ada kos-kosan, ada apartemen, ada minimarket, ada macam-macam yang kita kelola. Sampai setelah pandemi semuanya terdampak, selesai. Karena tidak boleh aktivitas, termasuk rumah makan selesai. Nah sekarang banyak aset-aset yang kita lepas, termasuk apartemen, buku, semua kita lepas. Ya kita untuk biaya-biaya operasional sekarang ini antara lain dari seperti itu dan pengobatan. Karena pengobatan saya juga fleksibel. Bagi yang mampu itu selalu rawat inap seperti di ruang ICU, karena per hari 5 juta per hari. Kalau yang biasa jadi ada subsidi silang. Setiap Sabtu ketiga kita ada pengobatan masyarakat gratis bagi masyarakat dan jamaah. Tapi bagi yang datang sendiri mandiri ya berbayar. Jadi kalau misalnya yang batuk pilek biasa-biasa silahkan aja ke rumah sakit, puskesmas seperti itu. Kalau yang agak rumit, nah kita itu biasanya seperti itu. Karena takdir kita sekali pengobatan tidak murah. Karena pernah kita salam tempel dulu, yang antri dari subuh sampai jam 9 masih banyak orang. Jadi kita capek. Gimana mau istirahat? Gimana mau jalan-jalan seperti ini? Gak bisa. Karena salam tempel. Kalau sekarang terapinya gratis, obatnya beli. Saya juga beli dan obatnya sekali beli minimal 500.000. Itu seperti itu. Tapi kalau kita sedang safari cinta kasih sayang gratis kan ada yang 30%. Nah itu seperti itu. Jadi metode untuk pendanaan. Jadi nggak kurang. Nah dia makan di mana-mana boleh makan. Di restoran, di kafe silakan. Ya kadang-kadang kalau ya ini tapi ini perjalanan ke Sumatera, semua yang kita transit makan enak ya, dari ya enak semua. Dan di kafe kebetulan enak.
di sini tadi juga sangat enak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bisa makan. Iya, bisa makan. Alhamdulillah. Biasa duduk 400.000. Sekali duduk ini subhanallah gratis enak. Kami punya ini rencana nanti punya kuliner makan sepuasnya. Wah, Bayar seikhlasnya. oh, mantap, mantap, mantap. Perlu dicontoh. Ini anak saya sedang menggagas. Nanti tempat kita rekreasi disuruh gratis. Cuma dia bayar parkir. Kalau renang beda, tapi menikmati suasana hutan, danau, dan kan ada danaunya. Danau buatan, saya baru buat sendiri. Jadi gratis ya, menurut beliau ya bagus saja. Toh nanti juga kalian yang kelola gitu kan. Ya luar biasa lah. Ini kehidupan sekedar prolog dari. Nah, ibu dapat ilmu pengobatan dari mana? Nah, ini kan ditanya. Secara umum dari keturunan, kita masih keturunan Romo Warsito dan kakek saya namanya Romo Pawilon itu seorang tabib kantor Surakarta Hadiningrat Kasunanan. Jadi kita itu ada turunan. Tapi untuk herbal kita belajar sama Profesor Hombi. Almarhum. Nah ini sekedar informasi. Barangkali ada pertanyaan? Ada Bu. Ya. Saya lihat menarik. Ya. Ya, dalam arti kata kami juga sudah memulai lah untuk membuat komunitas. Ya. Yang di JPL itu. Ya. Itu kami mengajak sesama kami. Pertama kami untuk pertama itu aja clearing kita membayar itu dengan mengajak teman-teman. Pertama kan ada lokasi itu dalam keadaan hutan. Iya. Jadi kita kan untuk masuk clearing itu kan harus ada dana. Oh iya. Jadi kita kalau masuk alat berat itu aja perlu dana. Oh iya betul. Itu per jam itu. Iya. 10 juta saya aja. Iya. Di orang mana harus Per jam. Habis itu pembebasan lahan itu 1,2 M. Nah begitu juga macam kami ada istilahnya S3 sedekah dari 1.000, ada arisan, ada infak berkah. Jadi saya terjadilah sampai saat ini. Oh iya. Tapi kami dalam saya menarik saya mendengar tadi cerita siapa yang Ibu Sirot. Ibu Sirot punya sumber dana. Iya, gitu. betul. Jadi kami pengurus ini sebenarnya satu saat BJPL itu bisa operasional diri sendiri gitu. Oke, nanti saya kasih rumusnya. Nah, jadi itu betul rumusnya. Iya. Makanya. Jadi intinya kita jadi intinya kami kepingin dalam arti kata malahan kami itu kan mungkin lihat master plan kami itu di depan itu nanti ada 5 ruko memang. Oh iya, 5 ruko itu satu kuliner makan sepuasnya bayar mantap. sepuasnya, ada minimarket, Mantap. ada RO, Mantap. ada laundry, Mantap. ada klinik sehat. Mantap. Sekali. Jadi intinya kita otomatis para lansia ini kan nggak mau sakit. Iya, betul. Saya punya moto seperti ini, masa kecil bahagia, dan tua kaya raya, kan mesti sumber dana. Iya. Kalau nanti insya Allah Husnul khotimah. juga. Yang jelas harapan kita semua. Pulang happy. Happy. Ini saya ada rumus. Jadi saya seperti saya bilang, melahirkan itu semudah senyum. Betul. Ya kan? Ya. Semudah senyum. Dan senikmat kamar kenikmatan. Betul. Kenikmatan adalah kamar mandi kan? Iya. Ketika kita mau BAB kan enak. Lega. Jadi simpel kalau melahirkan sama saya. Dengan Oke. cara senyum saja. Ya. Mantap. Ini perlu ditularkan nih. Iya. Jangan sesar-sesar Ya, saja. makanya Ya. saya alhamdulillah semenjak tahun 83 udah jadi bidan. Oh ya, luar biasa. Sampai sekarang. Insya Allah kalau saya bukan menolong persalinan Ya. saya,
Ya. Saya nggak mau lagi menolong. Iya. Kalau teori kafir itu, Iya. kalau teori kafir itu kan capek gitu. Iya capek. Nah, jadi Kan itu ekonomis, maksudnya bisa normal jadi setan. Jadi kalau ini saya model saya ini melahirkan kalau pas itu ada 4 cara. Oh, iya, mantap. 4 cara kan tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, tanpa jimat. Kalau saya satu lagi tanpa heading. Oh, kalau biasa. Itu dia. Hebat. Ini kayaknya saya terinspirasi tambahan. Iya, jadi kita kan saling share. Iya. Jadi saya kalau misalnya ada kegiatan selama ini kan ada kongres ke Jakarta kemana, saya ambil kesempatan seperti ke pesantren Husnul Khotimah di bawah saya berjalan. Udah lihat bagaimana dia bisa. Ya, subhanallah. Kalau beliau kan pendanaannya kuat. Tapi ini pendananya kuat dari mana? Kalau saya memang mandiri. Sama seperti Iya. ini. Jadi dengan kayak gini kita bisa sharing. Insya Allah ke depan bisa kolaborasi lah. Oh boleh, bagus. Jadi gini Bu, ini ya, diawali dari ibu ini sangat hebat dan luar biasa, bisa menggalang, merangkul, merekrut hamba-hamba Allah yang satu visi itu ajib. Kalau saya nggak bisa tipikal seperti itu. Jadi saya bagian ngajak belum pernah bisa. Saya bisanya selalu memberi. Dari jamaah sekian banyak nggak ada. Santunan setiap tahun 2 kali saya ada ziarah gratis. Mau 8 besok 10 besok gratis semua. Ayo begitu bisanya begitu. Iya, aja. Ya kita ada dulu. Nanti kita terapi setelah ba'da sholat tarawih. Jadi silahkan. Ini mungkin saya tutup dulu ya. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.